Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Hidayat, NIM 198081020117. Saya adalah mahasiswa jurusan D3 Administrasi Keuangan yang menempuh mata kuliah Hukum Bisnis. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota saya, yaitu yang terdiri dari Devina Isradila, lalu kemudian ada Novia Indah Ayu Mas Ayu Saputri. Di sini kelompok kami ingin membahas mengenai merger, akuisisi, dan juga konsolidasi. Saya di sini akan menjelaskan merger, yaitu apa sih merger itu? Merger sendiri adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari perusahaan, lalu membubarkan perusahaan lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Alasan utama perusahaan melakukan merger sendiri yaitu adalah untuk memperbaiki kinerja perusahaan agar menjadi lebih besar atau agar dapat membentuk sinergi. Merger sendiri memiliki tujuan, yaitu ada dua macam merger, yaitu yang pertama adalah merger dalam rangka rescue program, yaitu merger dengan perusahaan yang kurang atau tidak sehat. Jadi perusahaan ini mungkin mengalami suatu masalah, yaitu krisis ekonomi di dalamnya. Lalu kemudian ada merger dalam rangka improving business, yakni merger antara perusahaan yang sehat, jadi sama-sama tidak memiliki masalah dan mereka melakukan merger, dan cenderung merger ini juga mencari keuntungan. Merger sendiri memiliki dasar hukum, yaitu ada banyak sekali jenisnya. Dasar hukum dari merger sendiri yang pertama itu adalah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengenai perseroan terbatas, dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan, dan pada pasal 28 yang telah disempurnakan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang ketiga itu adalah perundang-undangan di bidang perbankan. Selain Undang-Undang Perbankan, yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Ada lagi yaitu KUH Perdata tentang Perjanjian, dan yang terakhir yaitu beberapa peraturan khusus dari perusahaan yang melakukan merger tersebut di bidang pasar modal. Di sini merger sendiri tidak bisa dilakukan asal-asalan. Jadi merger memiliki syarat prasyarat, yaitu syarat dari merger sendiri yaitu pertama adalah inisiatif perusahaan yang bersangkutan dan merger yang dilakukan atas inisiatif dan khusus penyihatan perusahaan. Lalu yang kedua, pelaksanaan merger harus memperhatikan kepentingan perusahaan, kreditur pemegang saham minoritas, dan juga karyawan, kepentingan perusahaan. Banyak persaingan yang sehat dalam melakukan usaha perusahaan. Merger hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan disetujui sekurang-kurangnya dari bagian 3/4 jumlah pemegang saham yang hadir, dan itu sesuai dengan pasal 7 ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Isradila Rusma dengan NIM 190803102018 akan menjelaskan mengenai akuisisi. Pengertian dari akuisisi sendiri yaitu pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap perusahaan. Berbeda dengan kasusnya merger, pada akuisisi ini tidak ada perusahaan yang melebur ke perusahaan lain, sehingga setelah terjadi akuisisi, kedua perusahaan akan tetap eksis, hanya saja kepemilikannya yang telah berubah. Dan selanjutnya ada dasar hukum akuisisi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Dalam pasal 103 ayat 1 yang berbunyi, pengambil alihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dan yang ketiga ada perundang-undangan di bidang perbankan selain Undang-Undang Perbankan.
Dan yang keempat ada ketentuan-ketentuan lain. Ketentuan lain di sini yaitu dalam perundang-undangan di bidang pasar modal yang menyatakan bahwa apabila akuisisi, dalam hal ini adalah akuisisi saham, dilakukan terhadap perusahaan terbuka, haruslah dilakukan dengan cara yang pertama, dilakukan melalui pasar modal. Biasanya ada semacam pengikatan jual beli saham sebelum akuisisi tersebut dilakukan. Dan pada prinsipnya ini disebut tender offer. Selanjutnya ada syarat-syarat akuisisi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan akuisisi ada 3 hal, yaitu yang pertama, akuisisi yang dilakukan atas inisiatif perusahaan yang bersangkutan, maka sebelum melakukan akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin. Yang kedua, pelaksanaan akuisisi harus memperhatikan kepentingan perusahaan, kreditur, pemegang saham minoritas, dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak, serta persaingan yang sehat dalam melakukan usaha perusahaan. Hal tersebut tercantum pada pasal 5. Dan yang ketiga, akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir. Hal tersebut ada pada pasal 7 ayat 2. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai tata cara akuisisi. Secara singkatnya, ada 9 tahapan dalam melakukan akuisisi. Yang pertama yaitu penyampaian maksud akuisisi kepada perusahaan yang akan diakuisisi. Yang kedua, menyusun usulan rencana akuisisi. Ketiga, menyusun rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi. 4. Pengumuman ringkasan rancangan akuisisi. Yang kelima, rapat anggota masing-masing perusahaan. Keenam, pembuatan akta akuisisi di hadapan notaris. Ketujuh, permohonan izin akuisisi dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman. Kedelapan, persetujuan atau penolakan permohonan izin akuisisi. Dan yang terakhir adalah pengumuman hasil akuisisi diterima atau tidaknya. Nama saya Noviana Masawi Saputri, NIM 1908031020020. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan membubarkan perusahaan tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Kemudian ada dasar hukum konsolidasi, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 28 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian yang ketiga, ada perundang-undangan di bidang perbankan selain Undang-Undang Perbankan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Kemudian yang keempat ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian. Yang pertama, ketentuan tentang perikatan pada umumnya, dan yang kedua, ketentuan tentang perjanjian jual beli. Kemudian yang terakhir, beberapa peraturan khusus sehubungan dengan status khusus dari perusahaan atau bank yang akan merger, misalnya peraturan di bidang pasar modal. Kemudian yang selanjutnya ada syarat-syarat konsolidasi, yaitu yang pertama, konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif perusahaan yang bersangkutan dan konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif badan khusus penyihatan perusahaan, maka sebelum dilakukan konsolidasi wajib terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pelaksanaan konsolidasi harus memperhatikan kepentingan perusahaan, kreditur, pemegang saham minoritas, dan karyawan perusahaan, juga kepentingan rakyat banyak, dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha perusahaan. Kemudian yang ketiga, konsolidasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh saham, dengan suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir. Lalu yang selanjutnya ada tata cara konsolidasi, yaitu yang pertama,
menyusun ulang rencana konsolidasi. Yang kedua, menyusun rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi. Yang ketiga, pengumuman ringkasan rancangan konsolidasi. Yang keempat, rapat anggota masing-masing bank. Kemudian yang kelima, pembuatan akta konsolidasi di hadapan notaris. Dan yang keenam, permohonan izin konsolidasi kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman. Yang ketujuh, persetujuan atau penolakan permohonan izin konsolidasi. Dan yang terakhir adalah pengumuman hasil konsolidasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah contoh perusahaan yang melakukan konsolidasi. Misalnya perusahaan A dan perusahaan B melakukan konsolidasi yang menghasilkan perusahaan C sebagai hasil konsolidasi tersebut. Contohnya BBD, Bank Bapindo, Bank Dagang Negara, dan Bank Eksim melakukan konsolidasi yang menghasilkan Bank Mandiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.